Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Zahfar Mitasari dengan NIM 840230074. Aku dari kelas 03 PS5. Nah, di video ini aku mau ngejelasin satu persatu alur dan fungsi dari proyek aplikasi mobile. Jadi di proyek ini ada sebuah aplikasi sederhana yang terhubung dengan API. Dan fitur utamanya itu mulai dari registrasi, login, sampai pengelolaan data mahasiswa, seperti melihat, menambah, mengedit, dan menghapus data. Semua file yang nanti aku bahas ini saling terhubung karena mereka bekerja sebagai satu sistem yang lengkap. Oke, langsung aja aku mulai dari bagian awal projectnya ya. Jadi, yang pertama ini kita masuk ke file main.dart. Di file main.dart ini, aku mulai dari bagian import dulu. Jadi, di atas itu aku import semua file dan package yang aku butuhin, kayak material dart, isi loading, terus file-file halaman seperti homepage, form mahasiswa, list mahasiswa, sampai ke halaman login dan register. Intinya, import ini tuh kayak ibarat kita nyiapin alat-alat sebelum ngerjain proyeknya, biar semua fungsi bisa dipakai. Lanjut ke fungsi main, ini aku manggil run app dan ngejalanin aplikasi utama, yaitu main app. Jadi run app ini kayak tombol startnya aplikasi. Masuk ke kelas main app, kelas ini extends status widget, dan di dalam build aku pakai material app sebagai kerangka utama aplikasi. Di sini aku matiin debug banner, terus aku set halaman pertama yang muncul itu register page. Nah, bagian penting lainnya ada di routes. Routes ini ibarat peta dari jalan aplikasi. Jadi ketika user klik tombol tertentu, aplikasi bakal tahu harus pindah ke halaman mana. Di sini aku daftarin root untuk form mahasiswa, list mahasiswa, edit, detail, login, register, dan home. Di bawahnya aku pasang isi loading buat nampilin loading animation biar aplikasi kelihatan lebih interaktif. Terakhir aku set theme aplikasi termasuk warna app bar biar tampilannya konsisten dan enak dilihat. Oke, lanjut ya. Sekarang aku mau jelasin di file bagian mahasiswa list page. Di file ini aku bikin halaman fungsinya untuk nampilin daftar mahasiswa yang datanya diambil dari API. Pertama, aku import beberapa package penting mulai dari HTTP buat komunikasi ke API. JSON untuk mengolah data sampai isi loading untuk nampilin loading saat proses delete. Karena data yang ditampilin bisa berubah-ubah, halaman ini aku bikin sebagai staple widget. Di dalam ini state, aku langsung manggil fungsi getData supaya pas halaman dibuka, datanya otomatis keload. Fungsi getData sendiri ini untuk ngambil data mahasiswa dari API. Jadi aku ngirim request get ke URL API, terus responnya aku decode jadi JSON, dan hasilnya aku masukin ke list data lewat set state biar tampilan halaman ikut ke update. Terus di bagian tampilan, aku pakai scaffold yang punya app bar berjudul data mahasiswa dan tombol refresh kalau user mau reload data. Selanjutnya, bagian utama halaman ini adalah list view builder yang ngeloop data mahasiswa satu persatu. Setiap item punya foto di sebelah kiri, lalu nama dan name sebagai title dan subtitle. Di kanan ada dua tombol, delete dan edit. Tombol delete ini bakal munculin loading dulu, lalu ngirim request delete ke API. Kalau berhasil, datanya ke refresh dan muncul notifikasi sukses. Tapi kalau gagal, itu muncul pesan error. Lalu tombol edit ini bakal pindah ke halaman edit dengan membawa data yang dipilih. Terus kalau list style-nya ditekan, user bakal diarahkan ke halaman detail mahasiswa. Jadi halaman ini intinya adalah tampilan list mahasiswa lengkap dengan fitur refresh, detail, edit, dan delete. Sekarang lanjut ke file di mahasiswa form page. Di file ini aku bikin form untuk nambahin data mahasiswa baru. Pertama, aku definisiin dulu beberapa controller seperti nama, NIM, tanggal lahir, dan program studi. Controller ini ibarat tempat nyimpen inputan yang nanti bakal dikirim ke API. Aku juga pakai global key untuk ngehandle validasi form. Di bagian tampilan, aku bungkus semuanya dalam form, terus di dalamnya ada beberapa text form file buat masukin data. Lanjut, file nama dan NIM masing-masing itu punya validator yang ngecek apakah inputannya itu kosong atau enggak. Jadi, kalau user belum ngisi, otomatis itu muncul pesan error. Kalau untuk tanggal lahir itu aku tambahin fitur data picker. Jadi, waktu file ini ditekan, bakal muncul kalender dan tanggal yang dipilih langsung diformat jadi YYYY, MM, dan DD. Lanjut, program studi ini aku bikin dalam bentuk drop down button form file biar user tinggal pilih jurusan, misalnya SI, TI, atau SK. Langsung, nilai yang dipilih itu langsung dimasukin ke controller. Lanjut, di bagian bawah ada tombol simpan. Ketika tombol ini ditekan, form bakal divalidasi dulu. Kalau udah valid, aku munculin easy loading lalu ngirim request post ke API dengan data yang diisi user. Kalau responnya 2 atau 1, artinya data berhasil disimpan dan aplikasi langsung balik ke halaman sebelumnya sambil munculin notifikasi sukses. Tapi kalau gagal, aku tampilin pesan error dari API. Berikutnya, aku lanjut ke halaman mahasiswa APEC. Di halaman ini, formnya itu mirip kayak form tambah data, tapi bedanya ini khusus buat mirip data mahasiswa yang udah ada. Pertama, ini aku ambil dulu data mahasiswa yang dikirim lewat argumen waktu halaman ini dipanggil. Terus data itu aku simpan ke variabel data mahasiswa, terus langsung aku masukin ke masing-masing controller supaya field formnya itu otomatis terisi data lama. Lanjut untuk tampilan, sama kayak sebelumnya, itu aku pakai form dan beberapa text form field seperti nama, NIM, dan tanggal lahir. Validator juga sama, fungsinya itu buat ngecek apakah inputan itu kosong atau enggak. Lanjut di file tanggal lahir itu aku tambahin data picker lagi supaya user bisa ganti tanggal dengan mudah. Kalau usernya pilih tanggal baru, hasilnya langsung diformat jadi format yang kayak tadi, YYY, MM, dan DD. Program studi tadi tetap aku buat dalam bentuk drop down dan value-nya itu otomatis mengikuti data lama yang dikirim dari halaman sebelumnya. Jadi user tinggal ganti jika dia mau. Terus di bagian bawah itu ada tombol update data. Saat tombol update data itu ditekan, form divalidasi dulu. Kalau valid,
Aku munculin isi loading, terus kirim request post ke API, tapi dengan tambahan parameter metode put. Ini penting untuk simulasi update data. Lanjut, data yang dikirim itu isinya nama, NIM, tanggal lahir, dan program studi yang sudah diedit. Kalau responnya 200, berarti update berhasil, dan user bakal diarahkan balik ke halaman list, sambil munculin pesan sukses. Tapi kalau gagal, aku tampilin pesan error dari API. Lanjut, ini masuk ke file mahasiswa detail page. Di halaman ini tuh aku cuma nampilin detail lengkap dari mahasiswa yang dipilih di list sebelumnya. Nah, data mahasiswa itu aku ambil dari argumen yang dikirim saat navigasi. Terus nama mahasiswa aku tampilkan sebagai judul app bar. Di bagian body, aku tampilin foto mahasiswa dulu lewat image network. Habis itu ada beberapa informasi penting seperti NIM, nama lengkap, tanggal lahir, dan program studi. Semuanya di data sederhana dalam bentuk kolom. Jadi halaman ini tuh fungsinya buat nampilin atau nunjukin detail mahasiswa secara lengkap tanpa bisa diedit, cuman untuk dilihat saja. Oke, lanjut ke halaman login page. Halaman ini dibuat dengan Stavell widget karena aku butuh mengelola perubahan pada form input. Pertama ada 2 controller, yaitu untuk email dan password, lalu aku bungkus inputnya dalam sebuah form untuk global key. Tujuannya supaya validasi form bisa jalan dengan benar. Lanjut, di bagian atas halaman ada judul login, lalu di bawahnya ada field untuk email dan password. Masing-masing field punya validator, jadi kalau salah satu kosong, sistem akan munculin pesan error. Saat tombol login ditekan, aplikasi pertama akan ngecek validasi form. Kalau valid, isi loading akan muncul sebagai indikator loading. Setelah itu, aku kirim request post ke API menggunakan package HTTP. Data yang dikirim itu berupa email dan password. Kalau responnya statusnya 200, berarti login berhasil, dan pengguna langsung diarahkan ke halaman home dengan push replace name. Tapi kalau gagal, aku nampilin pesan error dari API menggunakan isi loading show error. Di bagian bawah juga ada link menuju halaman register, supaya pengguna baru itu bisa daftar terlebih dahulu. Jadi, keseluruhan halaman ini tuh berfungsi buat proses autentikasi awal sebelum masuk ke dalam si aplikasi tadi. Oke, lanjut kita ke file homepage. Nah, di halaman homepage ini, aku tampilin 2 tombol utama yang jadi pintu masuk ke fitur aplikasi. Halaman ini tuh pakai scaffold dengan app bar bertuliskan My Super App. Di bagian body itu ada container dengan margin supaya tampilannya lebih rapi. Lalu di dalamnya itu ada 2 tombol. Tombol pertama itu untuk menuju halaman daftar mahasiswa dengan road mahasiswa list. Tombol kedua itu untuk masuk ke halaman form tambah mahasiswa melalui road mahasiswa form. Jadi halaman home ini sebenarnya berfungsi sebagai menu utama yang mengarahkan pengguna ke fitur pengelolaan data mahasiswa. Oke, lanjut yang terakhir itu file register page. Di halaman register page ini, konsepnya itu hampir mirip dengan halaman login. Tapi di sini pengguna bisa membuat akun baru. Strukturnya itu dimulai dari scaffold dengan app bar bertuliskan pendaftaran user. Bagian utamanya itu dibungkus dalam single child scroll view, supaya saat layar kecil atau keyboard muncul, layoutnya itu tetap bisa di-scroll. Lalu ada kontainer dengan padding dan judul registrasi sebagai header. Di dalam form, aku bikin 3 input, yaitu email, nama, dan password. Masing-masing text form field ini sudah dilengkapi validator sederhana, jadi kalau ada input yang kosong, sistem bakal ngasih peringatan. Validasi ini penting supaya data yang dikirim ke server itu lengkap. Lalu untuk tombol daftar, ketika ditekan dan form valid, aplikasi akan menampilkan loading menggunakan isi loading. Setelah itu, aplikasi mengirim data ke API, belajar API unama.ac.id lewat metode post. Datanya itu berisi email, nama, dan password yang pengguna isi. Tapi kalau responnya dari server itu berhasil, dan status kodenya itu 201, aplikasi itu akan menampilkan pesan berhasil lalu otomatis mengarahkan pengguna ke halaman login. Tapi kalau gagal, misalnya email sudah dipakai atau ada error lainnya gitu, kita dikode pesan dari server dan tampilkan sebagai error menggunakan isi loading. Di bagian bawah juga ada link kecil yang mengarahkan pengguna untuk kembali ke halaman login kalau mereka ternyata sudah punya akun. Jadi secara keseluruhan, halaman ini berfungsi sebagai form registrasi lengkap yang sudah terhubung dengan API, yang sudah terhubung ke API dan punya validasi serta feedback yang jelas untuk pengguna. Oke, setelah semua file selesai dibuat, aku mulai menjalankan proyeknya dengan menekan F5. Pada tahap ini, Flutter akan melakukan proses run terlebih dahulu, mulai dari compile hingga mempersiapkan seluruh widget untuk ditampilkan. Biasanya muncul loading sebentar di bagian terminal atau emulator, dan itu wajar karena aplikasi sedang membangun ulang. Setelah proses build selesai dan aplikasinya berhasil berjalan, barulah tampilan awal dari aplikasi ini muncul. Nah, di halaman pendaftaran user ini, aku akan mulai autentikasi dan membuat akun baru. Strukturnya itu dimulai dari formulir input yang menampung 3 data wajib, yaitu email, nama, dan password. Oh ya, di bagian email itu tidak boleh ada spasi ya. Masukkan password. Lalu klik daftar. Oke, register berhasil. Lalu kita ke login. Lalu di halaman login ini kita masukkan email ulang sama password yang tadi kita daftarin di register.
Login. Ini langsung masuk ke halaman utama aplikasi yang berjudul My App. Di sini kita disajikan opsi navigasi yang mengarah pada tampilan data mahasiswa. Ini adalah halaman data mahasiswa secara visual. Halaman ini digunakan untuk menampilkan nama mahasiswa. Sudah dilengkapi dengan ikon di sisi kanan, ikon pensil, dan yang berfungsi untuk navigasi ke tampilan update data. Dan ikon tempat sampah, ini berfungsi untuk memicu aksi delete data dari perangkat mobile ke server. Secara keseluruhan, tampilan ini menunjukkan bagaimana aplikasi kita berhasil mengambil dan menampilkan data serta menyediakan kontrol dasar untuk memanipulasi data tersebut. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai alur dan tampilan aplikasi mobile ini. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana setiap fitur itu saling terhubung dan berjalan di proyek ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.